Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Budi Rimba Pratama dari Prodi Bimbingan Konseling Islam 2A dari Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Di sini saya akan membuat video tentang UAS pemahaman tingkah laku yang diampu oleh Ibu Bariati. Materi yang akan saya sampaikan ada 3. Yang pertama, perkembangan, kecerdasan, dan kepribadian, hubungan dalam membentuk perilaku. Yang kedua, motif, motivasi, dan sugesti, atau konsep indikator pengukuran. Yang ketiga, pendidikan karakter. Perkembangan menurut kecerdasan dan kepribadian. Menurut Reni Akbar Hawadi tahun 2001, perkembangan secara luas menunjuk pada keseluruhan proses perubahan dari potensi yang dimiliki individu dan tampil dalam kualitas kemampuan, sifat, dan ciri-ciri yang baru. Di dalam istilah perkembangan juga tercakup konsep usia yang diawali dari saat perbuahan dan berakhir dengan kematian. Menurut F.G. Mons dan kawan-kawan tahun 2001, pengertian perkembangan menunjuk pada suatu proses ke arah yang lebih sempurna dan tidak begitu saja dapat diulangi kembali. Perkembangan menunjuk pada perubahan yang bersifat tetap dan tidak dapat diputar kembali. Perkembangan juga dapat diartikan sebagai proses yang kekal dan tetap menuju ke arah suatu organisasi pada tingkat integrasi yang lebih tinggi. Berdasarkan pertumbuhan, masakan, dan belajar, kesimpulan umum dapat ditarik dari beberapa definisi di atas adalah bahwa perkembangan tidaklah terbatas pada pengertian pertumbuhan yang semakin membesar, melainkan di dalamnya juga terkandung serangkaian perubahan yang berlangsung secara terus-menerus dan bersifat tetap dari fungsi-fungsi jasmaniah dan rohaniah yang dimiliki individu menuju ke tahap kematangan melalui pertumbuhan dan belajar. Pertumbuhan fisik bersifat meningkat, menetap, dan kemudian mengalami kemunduran sejalan dengan bertambahnya usia. Ini berarti bahwa pertumbuhan fisik ada puncaknya. Sesudah suatu masa tertentu, fisik mulai mengalami kemunduran dan berakhir pada keruntuhan di hari tua, di mana kekuatan dan kesehatannya berkurang, panca indera menjadi lemah atau lumpuh sama sekali. Berbeda halnya dengan perkembangan aspek mental atau psikis yang relatif berkelanjutan, sepanjang individu yang bersangkutan tetap memeliharanya. Perkembangan rohani tidak terlambat walaupun keadaan jasmania yang sampai pada puncaknya pertumbuhan. Meskipun terdapat perbedaan penekanan dari kedua istilah tersebut, tetapi dalam literatur psikologi perkembangan istilah pertumbuhan digunakan dalam pengertian yang sama dengan perkembangan. Bahkan menurut Witherington tahun 1986, pertumbuhan dalam pengertiannya yang luas meliputi perkembangan. Pertumbuhan jasmani yang perkembangan rohani yang disebutkan di atas sebenarnya merupakan satu kesatuan dalam diri manusia yang saling mempengaruhi satu sama lain. Laju perkembangan rohani dipengaruhi oleh laju pertumbuhan jasmani. Demikian pula sebaliknya. Pertumbuhan dan perkembangan itu pada umumnya berjalan selaras dan pada tahap-tahap tertentu menghasilkan suatu kematangan, baik kematangan jasmani maupun kematangan mental. Kecerdasan menurut Jean Piaget dalam Stanford 2013, perkembangan manusia melalui 4 tahap perkembangan kognitif dari lahir sampai dewasa. Setiap tahap ditandai dengan munculnya kemampuan intelektual baru di mana manusia mulai mengerti dunia yang bertambah kompleks. Kecerdasan adalah perihal cerdas, kemampuan akal budi manusia. Kata kecerdasan ini diambil dari akar kata cerdas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, cerdas berarti sempurna. Perkembangan akal budi seseorang manusia untuk berpikir, mengerti, tajam pikiran, dan sempurna pertumbuhan tubuhnya. Dalam pandangan lama, ada beberapa pengertian tentang kecerdasan. Kecerdasan menurut Stephen Jay Gould dari Harvard tahun 1994 adalah kapasitas mental umum yang meliputi kemampuan untuk memberikan alasan, membuat rencana, memecahkan masalah, berpikir abstrak, menghadapi ide yang kompleks, belajar dari pengalaman, dan dapat diukur dengan tes IQ yang tidak dipengaruhi oleh budaya dan genetik yang berperan besar. Adalah berbagai kecerdasan yang tidak hanya dilihat dari segi logistik dan logika,
Hal yang terpenting yang harus kita ingat sebagai orang tua dan pendidik, karena sebagai orang tua atau pendidik kita harus mengupayakan agar pertumbuhan anak berjalan secara optimal, karena hal ini merupakan modal dasar untuk kesuksesan hidupnya di masa dewasa nanti. Dan ingatlah bahwa masa kanak-kanak merupakan periode yang tidak akan pernah kembali. Oleh karena itu jangan disia-siakan. Kepribadian atau personality dalam pengertian sehari-hari sering diartikan dengan ciri tertentu yang menonjol pada diri individu, yang menunjuk pada bagaimana individu tampil atau menimbulkan kesan bagi individu-individu lainnya. Kepribadian adalah aspek penting dalam kehidupan manusia yang membedakan satu individu dengan lainnya. Istilah kepribadian memiliki banyak arti karena definisi yang dikemukakan oleh para ahli bervariasi sesuai dengan perspektif teoritis dan metodologi yang digunakan untuk mengkaji. Pembahasan para pakar tentang kepribadian berkaitan dengan perbedaan individual karakteristik yang membedakan satu individu dari individu yang lainnya. Mereka tidak mempunyai kesepakatan tentang definisi kepribadian. Jadi dapat disimpulkan kepribadian adalah organisasi yang dinamis. Klien sebagai sistem psikofisis yang menentukan caranya yang khas dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Kepribadian selalu berkembang dan berubah. Tidak ada dua orang yang benar-benar sama dalam cara untuk menyesuaikan dirinya terhadap lingkungan. Jadi tidak ada manusia yang memiliki kepribadian yang sama. Pembentukan kepribadian pada anak tidak terlepas dari proses pendidikan yang dilakukan oleh orang tua dan orang yang bertanggung jawab adalah keberlangsungan hidup seseorang anak. Pembentukan kepribadian dilakukan agar karakteristik psikologis seseorang yang berkaitan dengan kecenderungan untuk berhubungan sosial dengan orang lain, khususnya yang berkaitan dengan keramahan, pengendalian diri, keaktifan, kegembiraan, dan kegairaan. Motif pada konsep diri memiliki peran yang penting dalam kehidupan manusia. Konsep diri berperan sebagai alat evaluasi diri. Konsep diri yang baik akan mampu memberikan pengaruh yang baik dalam berbagai bidang kehidupan tanpa terkecuali. Dalam hal kegiatan belajar, konsep diri adalah pandangan seseorang dalam dimensi fisik, psikis, sosial, penilaian, pengharapan terhadap dirinya sendiri yang berasal dari pengalaman yang orang itu lakukan. Menurut Tesmita tahun 2014, halaman 164, konsep diri adalah gagasan tentang diri sendiri yang mencakup keyakinan, pandangan, dan penilaian seseorang terhadap dirinya sendiri. Konsep diri merupakan sebuah pandangan terhadap diri sendiri. Konsep diri yang dimiliki seseorang secara tidak langsung akan membentuk sikap yang mendekati kebenaran pandangannya. Individu memiliki konsep dirinya berkembang dengan baik akan tumbuh rasa percaya diri, berani, bergairah dalam melakukan aktivitas termasuk dalam belajar. Keyakinan diri, berani bergaul, sering menentukan diri, aktif belajar, menjadi seseorang yang mandiri dan memiliki pandangan positif terhadap dirinya. Konsep diri akan mempengaruhi banyak hal dalam kehidupan individu. Salah satunya konsep diri mempengaruhi motivasi belajar siswa. Konsep diri merupakan penentu sikap seseorang yang bertingkah laku. Artinya apabila seseorang memiliki konsep diri yang baik, maka hal ini merupakan kekuatan atau dorongan yang akan membuat seseorang menuju kesuksesan. Seton Marx, Raven, dan Young tahun 2014. Sebagaimana telah disebutkan di atas, salah satu yang dapat mengarahkan dan motivasi perilaku kita yaitu konsep diri. Keyakinan terhadap diri sendiri yang merupakan salah satu elemen terciptanya konsep diri yang baik. Konsep diri merupakan sebuah pandangan terhadap diri sendiri. Konsep diri yang dimiliki seseorang secara tidak langsung akan membentuk sikap yang mendekati kebenaran pandangannya. Motivasi berasal dari bahasa Latin, mover, yang berarti dorongan atau daya penggerak. Banyak ahli yang sudah menemukan pengertian motivasi dengan berbagai sudut pandang mereka masing-masing. Namun intinya sama, sebagai suatu pendorong yang mengubah energi dalam diri seseorang ke dalam bentuk aktivitas nyata untuk mencapai tujuan tertentu. Pengertian motivasi menurut para ahli. Yang pertama, tahun 2001 mengatakan motivasi adalah suatu kondisi atau status internal
Kadang-kadang diartikan sebagai kebutuhan, keinginan, atau hasrat yang mengarahkan perilaku seseorang untuk aktif bertindak dalam rangka mencapai suatu ketujuan. Menurut Terusan Hakim tahun 2000 halaman 26 mengungkapkan pengertian motivasi adalah suatu dorongan kehendak yang menyebabkan seseorang melakukan suatu perbuatan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Motivasi belajar bertolak dari arti kata motivasi di atas, maka yang dimaksud dengan motivasi belajar adalah sesuatu yang menimbulkan dorongan atau semangat belajar, atau dengan kata lain sebagai pendorong semangat belajar. Menurut Islamuddin tahun 2012 halaman 259. Sedangkan menurut Hermin Marshall, istilah motivasi belajar adalah kebermaknaan, nilai, dan keuntungan-keuntungan kegiatan belajar tersebut cukup menarik bagi siswa yang melakukan kegiatan belajar. Motivasi belajar penting bagi siswa dan guru. Motivasi belajar juga penting bagi guru karena pengetahuan dan pemahamannya tentang motivasi belajar pada siswa sangat bermanfaat. Sugesti. Sugesti adalah suatu proses di mana proses seseorang individu yang memberikan pandangan atau sikap yang lalu diterima oleh individu lain di luar dirinya. Sugesti juga merupakan proses seseorang individu di dalam berusaha menerima tingkah laku maupun perilaku orang lain tanpa adanya kritikan terlebih dahulu. Sehubungan dengan hal ini pula, dalam buku Psikologi Sosial dijelaskan bahwa baik tidaknya sikap sosial anak dipengaruhi oleh sugestinya. Artinya, apakah individu tersebut mau menerima tingkah laku maupun perilaku orang lain seperti perasaan senang, kerjasama. Menanamkan sugesti dalam waktu tertentu pada anak tidaklah dilakukan sesuai keinginan orang tuanya, tetapi ada waktu-waktu yang lebih efektif agar sugesti tersebut mudah masuk dalam pikiran anak, yaitu ketika anak sedang mengalami emosi yang kuat saat terkejut, serta pada waktu menjelang tidur dan sesaat setelah bangun tidur. Orang tua dapat mulai memasukkan program yang terdiri dari susunan kalimat yang sesuai dengan permasalahan yang ingin diselesaikan. Pengaruh sugesti terhadap perkembangan pola pikir anak dapat dilakukan di lingkungan anak di mana mereka tumbuh dan berkembang. Umumnya ini terjadi di 3 lingkungan sosial seperti yang diungkapkan oleh Cipto dan Sjafiuddin dalam bukunya Metodologi Ilmu Pengetahuan Sosial. Dijelaskan bahwa ada 3 faktor yang mempengaruhi sikap sosial anak. Yang pertama, faktor lingkungan keluarga. Yang kedua, faktor lingkungan sekolah. Dan yang ketiga, faktor lingkungan masyarakat. Pendidikan karakter. Pendidikan karakter terdiri dari 2 kata, yaitu pendidikan dan karakter. Kedua kata ini mempunyai makna sendiri-sendiri. Pendidikan lebih merujuk pada kata kerja, sedangkan karakter lebih pada sifatnya. Artinya, melalui proses pendidikan tersebut, nantinya dapat dihasilkan sebuah karakter yang baik. Pendidikan sendiri merupakan terjemahan dari education, yang kata dasarnya educate, atau bahasa latinnya edu berarti mengembangkan dari dalam, mendidik, melaksanakan hukum, kegunaan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam berusaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Proses, cara, perbuatan mendidik. Jadi pendidikan dapat diartikan sebagai proses pengembangan diri seseorang melalui upaya pengajaran, bimbingan, dan pelatihan sehingga menjadikan seseorang menjadi lebih dewasa. Sedangkan kata karakter berasal dari bahasa Yunani, charesein, yang berarti memahat. Dalam kamus Purwadaminta, karakter diartikan sebagai tabiat, watak, sifat-sifat kejiwaan, akhlak, dan budi pekerti yang membedakan seseorang dengan orang lain. Sedangkan menurut Kamus Bahasa Indonesia, karakter diartikan sebagai watak, tabiat, bawaan, kebiasaan. Pendapat lain menyebutkan bahwa karakter berarti to mark atau menandai dan memfokuskan bagaimana mengaplikasikan nilai kebaikan dalam bentuk tindakan atau tingkah laku. Dalam konteks ini, karakter erat kaitannya dengan personality atau kepribadian seseorang. Ada pula yang mengartikannya sebagai identitas diri seseorang. Oleh karena itu, karakter adalah suatu ciri khas yang dimiliki oleh seseorang yang berkaitan dengan tabiat, kepribadian, sikap, perilaku, akhlak, dan budi pekerti yang dapat membedakannya dengan orang lain. Untuk memahami makna dan pengertian pendidikan karakter,
Simak pendapat yang dikemukakan oleh para ahli, antara lain menurut Fasli Ghaffar. Pendidikan karakter adalah suatu proses transformasi nilai-nilai kehidupan untuk ditumbuh kembangkan dalam kehidupan seorang sehingga menjadi satu dalam perilaku kehidupan orang itu. Definisi ini mengandung pengertian bahwa dalam pendidikan karakter paling tidak mencakup transformasi nilai-nilai kebajikan yang kemudian ditumbuh kembangkan dalam diri seseorang ataupun peserta didik dan akhirnya akan menjadi sebuah kepribadian, habit maupun kebiasaan dalam bertingkah laku. Dari beberapa pendapat tersebut dapat diambil pengertian bahwa pendidikan karakter adalah pendidikan yang mengajarkan tentang tabiat, kepribadian, sikap maupun akhlak sehingga terbentuk suatu individu seperti yang diharapkan. Maksudnya, suatu lembaga pendidikan harus mengedepankan penanaman dan pengembangan nilai-nilai karakter pada peserta didik dalam proses pembelajaran yang kemudian dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sama masa hidupnya. Masa usia dini memiliki karakteristik yang berbeda dengan orang dewasa karena anak usia dini tumbuh dan berkembang dengan banyak cara yang berbeda. Oleh karena itu, sudah tentu kita harus mengerti dan memahami berbagai karakter dasar anak usia dini. Disebabkan karakter-karakter itulah yang akan menjadi pusat perhatian untuk dikembangkan dan diarahkan menjadi karakter positif. Pendidik perlu memahami karakteristik anak untuk mengoptimalkan kegiatan pembelajaran. Sekian dari saya. Terima kasih. Apabila terdapat kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.